S1 itu ada pengertian SIM, data dan informasi dalam SIM, lalu level pengguna informasinya. Dan di D1 itu ada komponen SIM, analisis kebutuhan SI, dan prinsip pengembangan SI, lalu arsitektur dan bisnis SI, metode pengumpulan datanya, dan juga API dalam pengumpulan datanya. Dan di C1 itu ada membuat sistem informasi manajemen pengelolaan perpustakaan SMK Wirabwana dengan arsitektur cloud dan model pengambilan dan data peminjamannya. Selanjutnya akan mulai menjelaskan isi materinya. Di sini ada pengertian sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan informasi yang berguna untuk mendukung proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian serta pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, menurut Henselot atau Hensel 2007, SIM merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan kebutuhan yang sama untuk membantu proses manajerial secara efektif. Selanjutnya di sini ada data dan informasi dalam SIM. Data merupakan kumpulan fakta mentah yang belum diolah dan belum memiliki arti tertentu. Informasi yaitu data yang telah diproses dan memiliki makna serta nilai bagi penggunanya. Informasi membantu pada pihak pengelola seperti pustakawan untuk memahami kondisi atau pola tertentu dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya itu ada level pengguna informasinya. Di sini ada 3 level. Level yang pertama itu ada level operasional atau bisa dibilang dia sebagai petugas perpustakaannya. Nah, peran utamanya itu dia sebagai pengelola operasional dan dia bertanggung jawab juga atas jalannya proses administrasi dan pengelolaan perpustakaan. Lalu di level yang kedua itu ada manajerial. Karena ini lingkupnya dalam sekolah, di sini kita anggap sebagai kepala sekolahnya. Nah, peran utamanya itu dia sebagai pengambil keputusan dan pengendali kebijakan yang juga memiliki hak akses terhadap sistem informasinya. Lalu dia juga memiliki akses terhadap bentuk laporan analisisnya. Terus level yang ketiga itu adalah level pemakai atau bisa dibilang itu sebagai siswa dan guru. Di situ peran utamanya sebagai pengguna akhir yang nantinya akan lebih sering menggunakan sistem informasi perpustakaan ini. Misalnya digunakan untuk sebagai mencari informasi atau referensi untuk pembelajaran. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Di komponen ini ada 5 komponen. Yang pertama ada perangkat keras, hardware, yang mencakup komputer, server, dan juga jaringan, perangkat jaringan. Dan juga ada pengguna software, aplikasi yang memproses dan mengelola data. Lalu ada database untuk tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem. Dan juga ada prosedur, langkah-langkah atau aturan yang mengatur penggunaan sistem. Yang kelima ada manusia, pengguna sistem seperti operator, karyawan, dan juga manajer. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Jadi pengertian analisis kebutuhan sistem adalah proses untuk mengidentifikasi dan menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem, mulai dari fungsional, data dan maupun pengguna, agar satu sistem ini bisa berjalan dengan efisien dan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem berdasarkan studi kasus. Ini kebutuhan fungsional yang satu, fitur memandai barcode atau saldo QR pada dokumen atau anggota untuk menghindari pematikan yang berulang. Yang kedua adalah notification. Notifikasi ini untuk menghindar peminjam agar tidak melewati tanggal jatuh tempo. Terus ada mode laporan yang dapat menyaring data berdasarkan tentang tanggal, hari, mingguan, maupun bulan. Selanjutnya ada non-fungsional. Yang pertama ada kinerja. Jadi sistem harus cepat dan responsif saat proses peminjaman agar tidak terjadi alihkan pada terus kendala. Kendala ada sistem berbasis harus stabil dan mengurangi terjadinya gangguan uptime tinggi. Yang ketiga ada kemudahan pengguna atau user friendly. Tampilan dan menu harus mudah dipahami bahkan oleh pengguna baru sekali. Selanjutnya ada
membawanya. Jadi pastikan fitur memberi manfaat yang nyata seperti mengurangi keterlambatan dan pengulangan. Terus juga rancangan kebutuhan dengan jelas sebelum membuat satu sistem. Terus juga membagi sistem secara bertahap sesuai dengan kualitas fitur utamanya. Terus dia beradaptasi dan memperbaiki proses yang kurang efisien. Lalu selanjutnya yaitu mengenai arsitektur SIM. Jadi menurut Badan Sekolah BM, arsitektur SIM ini merupakan pemetaan atau rencana kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Jadi arsitektur SIM ini sangat berperan penting untuk melakukan mengolah data ataupun proses data tersebut. Nah, tujuan dari arsitektur ini yaitu agar bagian teknologi tersebut dapat memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. Jadi sebab itu arsitektur ini memadukan kebutuhan informasi, kompetensi informasi, dan teknologi pendukung. Selanjutnya di sini ada jenis arsitektur ini terdapat 4 jenis. Ada sentralisasi yang pertama, yang kedua ada desentralisasi, yang ketiga ada client server. Komputer client pengguna meminta data dari server utama. Jadi client server ini contohnya seperti di sekolah ataupun di kampus, ketika dimana guru atau siswa maupun dosen dapat mengakses data di satu server pusat. Lalu yang terakhir itu ada cloud computing. Jadi arsitektur cloud computing ini merupakan sistem data dan aplikasi yang akan disimpan di cloud dan dapat diakses di internet kapan saja. Ini merupakan cloud yang akan dipakai di SMK Wiraudan. Untuk selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode mengumpulkan data ini sangat penting karena jika kita tidak melakukan pengumpulan data ini, kita tidak memperhatikan tersebut, maka kita tidak dapat mengetahui bagaimana hasil dan proses yang didapat untuk mengetahui hasil tersebut. Jenis metode ini terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama di sini ada manual dan juga otomatis. Kalau manual ini biasanya dilakukan oleh manusia dan juga biasanya biayanya lebih rendah, tapi memakan waktu yang cukup lama. Dan juga biasanya kalau manual ini digunakan oleh proyek kecil. Sedangkan kalau misalnya otomatis ini digunakan oleh skala proyek besar, tetapi menggunakan teknologi yang modern, menggunakan software ataupun perangkat tertentu. Di sini metode pengumpulan data terdapat 3 hal, yaitu ada wawancara dengan cara interview, berbicara langsung dengan kepala perusahaan dan staf. Yang kedua dengan questionnaire, jadi nanti siswa bakal mengisi angket yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga itu ada observasi, dengan cara mengamati secara langsung proses tersebut, peminjaman dan pembelian buku. Lalu yang ketiga di sini mengenai jenis strategi dalam pengumpulan data. Jenis strategi dalam pengumpulan data ini termasuk ke dalam data yang kedua, yaitu metode pengumpulan data dengan cara otomatis, yaitu merupakan teknologi informasi yang dilakukan secara modern. Ini jadi digunakan dengan cara software ataupun perangkat tertentu. Jenis strategi dalam pengumpulan data di sini terdapat 4 hal, yaitu ada survei digital, Google Chrome. Lalu yang kedua di sini ada sensor, kamera citra digital, dan yang terakhir ada aplikasi model atau web. Dengan aplikasi model atau web ini, fungsi utamanya itu untuk menginput dan akses data real time. Contohnya itu di perpustakaan berbasis cloud di SMK Wiraudan. Sedangkan kalau misalnya sensor ini, contohnya itu kepuasan siswa terhadap sistem perpustakaan. Lalu selanjutnya yaitu di sini ada studi kasus dari sistem informasi manajemen pengelolaan perpustakaan SMK Wiraudan. Jadi dari studi kasus ini terdapat beberapa persoalan yang terkait dengan pengelolaan. Misalnya itu bagaimana proses peminjaman dapat dilakukan secara tepat tanpa harus mengetik ulang. Lalu memberikan notifikasi bagi peminjam untuk memberitahukan kalau sudah ditutup tembok. Dan yang ketiga itu ada laporan peminjamannya dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk studi kasus ini itu akan dijelaskan dalam beberapa gambar. Pertama ada arsitektur sistem informasi cloud. Karena ini kurang jelas, saya akan menjelaskan di drawingnya langsung. Di sini ada aktornya. Dia akan sebagai pengguna atau klien, lalu dia akan mengakses melalui web menggunakan internet, dan juga dia akan terhubung oleh frontend-nya. Frontend-nya itu berisikan user interface di dalam web tersebut, dan juga web tersebut terhubung ke dalam backend-nya, yaitu ada server, lalu database MySQL dan cloud storage. Ini adalah arsitektur
sistem informasi berbasis cloud. Lalu yang kedua ada ERD-nya, use case diagram. Use case diagram sini ada anggota dia akan melakukan login, dan setelah login dia akan memiliki sebuah fitur profil, dan dalam profil tersebut akan ada tampilan profil anggota dan edit profil. Lalu yang kedua ada fitur pilih buku. Jika dia memilih fitur pilih buku, dia akan dapat meminjam buku tersebut dan akan melakukan sebuah konfirmasi. Lalu setelah meminjam buku, maka buku tersebut akan masuk dalam inventory. Lalu ada fitur pengembalian. Fitur pengembalian, jika dia memilih fitur pengembalian, maka dia akan memilih buku untuk dikembalikan, lalu akan konfirmasi. Selanjutnya ada fitur notifikasi. Fitur notifikasinya ada keterangannya doang, keterangannya saja. Lalu fitur inventory, di mana di fitur ini sebuah anggota dapat melihat buku-buku yang sudah dipinjam. Lalu lanjut ke petugas bagi admin, dia akan login, lalu admin dapat melihat data-data anggota dan mengedit data anggota tersebut. Lalu ada fitur laporan untuk melihat laporan-laporan apa saja yang sudah terkumpul di dalam web sistem informasi ini. Lalu ada fitur data buku, di mana sebuah admin dapat mengedit atau memasukkan data buku yang baru. Lalu ada fitur log sebagai riwayat. Sebuah admin dapat melihat riwayat aktivitas apa saja yang dilakukan oleh sebuah anggota. Lalu materi selanjutnya adalah ERD-nya, database-nya. Database-nya kami memiliki 9 entitas. Yang pertama ada inventory yang terhubung ke anggota. Satu tabel inventory dapat memproses satu tabel anggota, dan satu tabel anggota dapat diproses oleh satu inventory. Lalu anggota terhubung oleh tabel peminjaman. Satu tabel anggota dapat memproses banyak tabel peminjaman, dan tabel peminjaman dapat diproses oleh satu tabel anggota. Dan juga ada tabel buku yang dimana dia terhubung ke peminjaman, dimana banyak buku dapat menampilkan satu ke tabel peminjaman, dan satu tabel peminjaman dapat ditampilkan banyak buku. Lalu tabel peminjaman terhubung ke detail yang akan diproses dengan one-to-one. Lalu di sini juga ada notifikasi terhubung ke detail. Satu tabel notifikasi dapat menerima data-data yang banyak di detail peminjaman, dan detail peminjaman dapat diterima oleh satu tabel notifikasi. Lalu yang kedua ada laporan. Satu tabel laporan dapat diberikan banyak data oleh detail peminjaman, dan banyak detail peminjaman dapat memberikan data ke satu laporan. Lalu di sini ada tabel log atau riwayat aktivitas. Satu tabel aktivitas dapat menerima banyak data dari detail peminjaman, sama seperti laporan. Lalu di sini ada detail pengembalian. Fitur pengembalian ya terhubung ke detail peminjaman. Satu tabel pengembalian dapat memproses satu tabel detail peminjaman. Lalu ada petugas yang juga terhubung ke detail peminjaman, di mana satu tabel petugas dapat memproses banyak detail pinjaman sekaligus. Itu ya reviewnya. Lalu di sini ada sumber referensi kita sebagai referensi data-data yang dicari. Lalu kesimpulannya, jadi kesimpulannya, penerapan sistem informasi manajemen berbasis
Cloud di Perpustakaan SMK Wirabwana Bogor meningkatkan efisiensi pengolahan data, mempercepat proses peminjaman dan pembelian buku, serta menyediakan laporan otomatis dan real time. Dengan teknologi ini, perpustakaan menjadi lebih modern, efisien, dan mudah diakses untuk mendukung transformasi digital sekolah. Lalu, bila ada yang ingin bertanya, langsung saja komen di komentar. Oke? Oke. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.